Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar bahasa, yaitu saya mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Kesantunan Berbahasa Verbal dan Nonverbal dalam film Laila Majnun. Slide selanjutnya terkait dengan bab 1 atau pendahuluan, terdapat latar belakang. Di sini saya menulis bahwa pengertian bahasa, bahwa bahasa sebagai alat komunikasi bagi masyarakat dengan sesama sebagai makhluk sosial. Dengan adanya bahasa, masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial tentunya memiliki atau membutuhkan alat untuk berkomunikasi berupa bahasa. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu terkait dengan film yang saya kaji, yaitu film Laila Majnun. Film ini merupakan sebuah film drama romantis Indonesia di tahun 2021 yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Film Laila Majnun dibintangi oleh Acha Septriasa, Reza Rahardian, dan Baim Wong. Drama romantis Indonesia ini menceritakan sebuah kisah dari tokoh Laila yang diperankan oleh Acha Septriasa, merupakan seorang perempuan yang cantik, cerdas, dan religius. Laila merupakan seorang dosen di Indonesia, namun ia memiliki cita-cita untuk mengajar di luar negeri. Di sini sedikit sinopsis dari cerita film Laila Majnun. Mengapa saya meneliti film ini? Karena sebuah kesantunan dalam berbahasa tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Di dalam film juga tentunya terdapat kesantunan berbahasa dari dialog-dialog tokoh atau peran di dalam film tersebut. Nah, inilah yang melatar belakangi saya untuk menganalisis film ini, karena film ini juga termasuk film yang Islami ya. Kemudian film ini juga film terbaru, jadi belum ada yang menganalisis terkait dengan kesantunan berbahasa. Kemudian di sini ada fokus penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Fokus penelitian saya memfokuskan terkait dengan bentuk kesantunan, kemudian bentuk pelanggarannya. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana bentuk kesantunan berbahasa yang terdapat dalam film Laila Majnun. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa yang terdapat dalam film Laila Majnun. Kemudian tujuannya untuk mengetahui bentuk kesantunan dan bentuk pelanggaran yang terdapat di film Laila Majnun. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan atau ilmu yang kaitannya dengan sebuah kesantunan berbahasa dengan 6 prinsip kesantunan berbahasa menurut Lech. Kemudian manfaat praktis penelitian ini mengenai kesantunan berbahasa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari kalangan masyarakat, pendidik, dan lain-lain mengenai kesantunan berbahasa. Kemudian penelitian yang relevan, di sini saya menyantumkan 3. Yang pertama itu ditulis oleh Dina Rizky Triana tahun 2019 dengan judul Kesantunan Berbahasa dalam Film Kartini karya Hanung Bramantyo, tinjauan sosio-pragmatik. Kemudian yang kedua itu ditulis oleh Resti Dewantari dengan judul pada tahun 2019 dengan judul Relasi Kesantunan Berbahasa dan dalam film Surga Yang Tak Dirindukan 2. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Yohan Demes Kusumaning Tias tahun 2019 dengan judul Analisis Kesantunan Berbahasa dan Nilai Pendidikan pada Film Figura serta Relevansinya sebagai Media Pembelajaran Menyimak di Sekolah Menengah Atas. Nah, perbedaannya dari penelitian yang saya akan teliti, dari 3 penelitian yang relevan tersebut, beliau ini membahas mengenai
kesantunan berbahasa, kemudian di dalamnya juga ada yang membahas terkait dengan nilai pendidikan, kemudian relevansinya, dan ada yang membahas kesantunan realisasinya saja. Nah, karena saya di sini membahas mengenai bentuk kesantunan berbahasa dan bentuk pelanggarannya. Kemudian yang kedua, bab kedua yaitu mengenai kajian teori. Di sini pertama saya menyantumkan pengertian pragmatis, yaitu telah mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan atau disandingkan dalam struktur suatu bahasa. Pragmatis juga merupakan telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Dengan kata lain, telaah mengenai kemampuan pemakaian bahasa menghubungkan serta penyerahan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara cepat. Kemudian, menurut Rahardi mengatakan bahwa fenomena pragmatis terdiri atas implikatur, kesantunan berbahasa, ketidaksantunan berbahasa, dan kefatisan merupakan fenomena pragmatis. Kemudian yang kedua itu ada pengertian kesantunan berbahasa, merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya, karena dalam komunikasi penutur dengan lawan tutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran atau menyampaikan pesan, tetapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan dalam berkomunikasi. Nah, menurut Les dalam Rahardi terdapat 6 prinsip kesantunan berbahasa berupa maksim, diantaranya yaitu ada maksim kebijaksanaan, kemudian yang kedua maksim kedermawanan, ketiga maksim penghargaan, keempat maksim kesederhanaan, kelima maksim pemufakatan, dan yang terakhir adalah maksim kesimpatian. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama saya menggunakan film Laila Majnun, kemudian teori kesantunan berbahasa milik Leach, kemudian menyangkut dengan 6 maksim kesantunan berbahasa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian setelah itu saya menganalisis, setelah saya memaparkan ketiga poin di atas tadi, saya menganalisis kesantunan berbahasa dalam film Laila Majnun dengan 6 maksim yang ditemukan oleh Leach, kemudian juga pelanggaran terhadap kesantunan berbahasa. Setelah itu saya menarik kesimpulan, ya. Kemudian ketiga atau bab 3 itu mengenai metode penelitian. Nah, di sini ada jenis penelitian. Penelitian saya ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatis. Kemudian subjek penelitiannya sebuah film yang berjudul Laila Majnun. Kemudian objek penelitiannya merupakan percakapan atau dialog tokoh baik verbal maupun non-verbal terkait dengan kesantunan berbahasa, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik simak dan catat, yaitu saya menyimak film Laila Majnun terlebih dahulu, kemudian saya mencatat data-data yang sekiranya itu memang sebuah bentuk kesantunan berbahasa dan pelanggarannya. Kemudian dengan teknik analisis datanya, saya pertama menyajikan data yang telah diperoleh tadi, yaitu dengan simak dan catat, itu saya sajikan terlebih dahulu, kemudian menganalisis kesantunan berbahasa dalam film Laila Majnun, bahwa data yang saya dapat ini sudah benar atau belum, bahwa ini termasuk dalam kesantunan berbahasa dan merupakan pelanggaran kesantunan berbahasa. Nah, setelah data sudah dianalisis atau dipilah-pilah, kemudian saya mengelompokkan data-data dari hasil analisis ke dalam kategorinya masing-masing. Kemudian setelah itu saya menarik kesimpulan. Nah, sekian presentasi dari saya terkait dengan proposal. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.